Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, kembali lagi bersama kami, saya Syafa Aurelia Sabila dan rekan saya, Vela Aliciawati. Kami akan memberikan informasi seputar Banyuwangi dalam program Banyuwangi dalam Berita. Langsung saja ke berita yang pertama dikutip dari adatah.com. Komisi 1 DPRD Banyuwangi heran, mengapa partisipasi pemilih Pilkada serentak 2024 turun? KPU pernah diajak turun. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, sebelum gelaran Pilkada serentak 2024, Komisi 1 DPRD Banyuwangi telah memanggil Bawaslu dan KPU Banyuwangi untuk melakukan rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat antara DPRD Banyuwangi dengan penyelenggara Pilkada serentak 2024 untuk memilih gubernur, wakil gubernur Jatim, dan bupati, wakil bupati Banyuwangi agar pesta demokrasi berjalan damai. Di samping itu, Komisi 1 juga menguji kesiapan Bawaslu maupun KPU Banyuwangi dalam menggelar Pilkada serentak 2024 yang masa coblosannya pada 27 November. Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamilah menyebut pihaknya mengajak penyelenggara Pilkada serentak 2024 untuk turun lokasi. Angka partisipasi pemilih yang jauh dari ekspektasi DPRD Banyuwangi ini membuat heran. Apakah masyarakat jenuh karena habis pilek 2024 atau akibat kurang sosialisasi? Sewaktu RDP Komisi 1 berharap agar partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 minimal 75%, sebagaimana Pilpres dan Pileg 2024. Namun nyatanya jauh. Walaupun partisipasi pemilih jauh menurun dibandingkan Pileg dan Pilpres 2024, diharapkan situasi rekapitulasi suara Pilkada serentak 2024 tetap aman dan kondusif. Berita selanjutnya dari adatah.com. Masih hangat, DPRD Banyuwangi dorong 10% opsen PKB untuk pembangunan. 10% dari opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB diharapkan untuk alokasi pembangunan dan pemeliharaan jalanan umum. Masalah ini menjadi masalah hangat di DPRD Banyuwangi usai mendesak pemerintah daerah mengalokasikan 10% dari penerimaan opsen PKB. Pengalokasian ini di mata anggota fraksi demokrasi di DPRD Banyuwangi, Yusini, sesuai amanat peraturan pemerintah atau PP nomor 35 tahun 2023 tentang pajak daerah. DPRD Banyuwangi berkomitmen terus mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. Mereka berharap alokasi pajak yang tepat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banyuwangi secara luas. PJ Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambono menyampaikan bahwa proyeksi opsen PKB tahun 2025 telah sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Timur. Alokasi anggaran ini harus digunakan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan jalan dan peningkatan sarana transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat Banyuwangi. Dengan alokasi ini diharapkan infrastruktur, jalan, dan transportasi dapat lebih baik, mendukung mobilitas masyarakat, serta meningkatkan keselamatan penggunaan jalan. Dengan alokasi ini, diharapkan infrastruktur, jalan, dan transportasi dapat lebih baik, mendukung mobilitas masyarakat, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Lanjut ke berita selanjutnya yang dikutip dari adatah.com. Moratorium LPJU terus bergulir. Ternyata ini alasan urgent DPRD Banyuwangi. Anggota fraksi demokrasi di DPRD Banyuwangi, Yusini, meminta pemerintahan meninjau kembali moratorium pengadaan lampu penerangan jalan umum atau LPJU. Alasan mendasar anggota Dewan asal Desa Bulerejo, Kecamatan Purwoharjo mendesak agar moratorium LPJU dilakukan, mengingat masih banyak wilayah gelap di malam hari. Sebelumnya, Yusini juga mendorong agar Pemkab Banyuwangi menggunakan 10% opsen penerimaan dari pajak kendaraan bermotor untuk membangun. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliono pun pernah menyinggung soal pencabutan moratorium lampu penerangan jalan umum di Banyuwangi.
penghentian pembangunan LPJU sangat merugikan masyarakat, utamanya mereka yang tinggal di desa yang sangat butuh akses penerangan jalan. Lebih bijaksana apabila Pemkab Banyuwangi mencabut moratorium LPJU demi keamanan masyarakat di waktu malam hari, terutama yang melakukan aktivitas malam. Lanjut ke berita selanjutnya yang datang dari Banyuwangi Hits ID. Rem blong, mobil Isuzu Panther tabrak pohon, 2 tewas, 3 luka berat. Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Sabtu siang. Mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi DK196XX yang mengangkut 8 orang. Mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi DK196XX yang mengangkut 8 penumpang dari satu keluarga menabrak pohon di bahu jalan akibat remblong. Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi Ibtu Heru Slamet mengungkap bahwa mobil tersebut dikemudikan YT warga Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng. Dampak kecelakaan ini sangat fatal. 2 penumpang, SRH dan AFJ meninggal dunia akibat luka di kepala saat dilarikan ke Puskesmas Licin. 3 penumpang lainnya mengalami luka serius, yakni patah tulang pada tangan dan kaki. Sementara sopir dan 3 penumpang lainnya hanya mengalami luka ringan. Polisi telah mengevakuasi kendaraan dan melakukan identifikasi di lokasi kejadian. Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum digunakan. Lanjut ke berita selanjutnya yang datang dari Banyuwangi Hits ID. Kebakaran warung makan di Sempu, kerugian ditaksir hingga 30 juta rupiah. Sebuah warung makan di Dusun Truko, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, dilaporkan mengalami kebakaran pada Sabtu dini hari. Sekitar pukul 1:20 waktu Indonesia Barat. Kebakaran ini diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Warung makan tersebut diketahui milik Yuli Trihartini, warga setempat. Akibat insiden ini, kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, bangunan warung dan isinya mengalami kerusakan cukup parah. Menurut laporan awal, api diduga muncul dari instalasi listrik yang mengalami korsleting. Tim pemadam kebakaran segera diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan kobaran api agar tidak meluas. Kapolsek Sempu, AKP Nanang Wardana menjelaskan bahwa penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan penyebab pasti dari kebakaran. Pemirsa, dari kejadian di berita tadi, kita harus waspada bahwa kita harus mematikan lampu dan cabut kabel saat selesai pakai peralatan listrik. Jangan biarkan kabel standby di stekler. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Saya Vela Syawati dan rekan saya, Syafa Aurelia Sabila, pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.